Bab 562, Green Fire Armor. Sosok manusia perlahan keluar dari area yang dipenuhi debu. Api berwarna hijau yang mencolok adalah hal pertama yang muncul ketika panas yang tidak biasa menyelimuti stadion. Sosok manusia yang muncul pada dasarnya benar-benar terbungkus dalam api berwarna hijau. Setelah diperiksa lebih dekat, wajah sosok manusia di dalam api benar-benar kabur. Namun, dari garis samar-samar sosok itu, orang masih bisa mengidentifikasi bahwa orang yang berada dalam nyala api adalah Xiao Yan. Api berwarna hijau pada saat ini jauh lebih kaya dan lebih ganas dibandingkan dengan ketika Xiao Yan telah menampilkannya selama contoh lainnya. Nyala api menggeliat. Jika seseorang memiliki mata yang tajam, maka seseorang akan dapat menemukan bahwa nyala berwarna hijau tampaknya telah diaglomerasi menjadi baju api hijau yang sangat keras pada tubuh Xiao Yan. Setiap serangan akan berubah menjadi ketiadaan di bawah suhu yang sangat panas ini. Langkah kaki orang berzirah besar itu rendah dan dalam saat dia perlahan berjalan keluar dari area yang dipenuhi debu, udara berangsur-angsur berubah mengikuti gerakan langkah kakinya. Seluruh stadion terdiam saat mereka melihat orang berarmor hijau besar yang muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang telah terjadi, aura Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka sangat berjauhan, orang-orang di galeri melihat masih merasakan gelombang panas menyapu. Sulit membayangkan seberapa tinggi suhunya yang harus dihadapi jika harus bertabrakan dengan nyala api itu. Apakah ini api surgawi dari lelaki kecil ini? Mata tua Penatua Su berkedip ketika dia duduk di bagian hakim. Sudah lama kemudian sebelum dia bergumam kaget, ini benar-benar tak terduga bahwa dia benar-benar mampu mengendalikan api surgawi dengan begitu terampil pada usia muda. Sungguh luar biasa. Meskipun api surgawi dianggap langka, Su Qian secara alami memahaminya dengan cukup baik mengingat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, ia juga dengan jelas memahami betapa berperilaku sombong dan tidak sabar api surgawi. Mencoba menjinakkannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain itu, bahkan setelah seseorang menjinakkannya, itu adalah hal lain untuk mengendalikannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Jika seseorang tidak melakukannya dengan benar, serangan balasan mungkin terjadi. Namun, nyala api yang saat ini diperlihatkan Xiao Yan adalah nyala api yang terkondensasi sampai batasnya sebelum akhirnya ditekan sampai berubah menjadi bentuk baju besi. Metode semacam ini memiliki persyaratan yang keras terhadap tingkat kontrol seseorang. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Xiao Yan akan dapat melakukan prestasi seperti itu pada usia ini. Su Qian pernah berteman dengan banyak alkemis yang memiliki keterampilan penyulingan yang luar biasa. Meskipun semua api yang mereka gunakan memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi yang sebenarnya. Selain itu, tingkat kendali mereka atas nyala api tidak melebihi Xiao Yan. Harus diketahui bahwa kontrol api surgawi setidaknya 10 kali lebih sulit dibandingkan dengan api lainnya. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini adalah nenek moyang alkemis terkenal di benua itu. Xiao Yan, di sisi lain, masih hanya anak kecil yang tidak dikenal biasa saat ini, meskipun memiliki bakat yang cukup besar. Koagulasi api menjadi baju besi. Ini dapat dianggap sebagai metode pengendalian api tingkat tinggi bahkan dalam teknik pengontrol api khusus dari Departemen Alkemis. Tingkat kontrol api yang keras yang diperlukan hal ini cukup untuk menyebabkan sebagian besar alkemis tidak dapat mengejarnya. Tentu saja, pembekuan api menjadi baju besi ini bukanlah sesuatu yang baru saja Xiao Yan pahami setelah sebuah ide tiba-tiba melanda dirinya. Ini hanyalah proses yang sangat sederhana yang mirip dengan Dou Qi Armor dari Dadoushi. Hanya saja tingkat kekerasan jenis baju besi yang diaglomerasi dari nyala api sebagian besar ditentukan oleh kontrol nyala pengguna dan kekuatan esensi nyala api. Karena Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual yang kuat yang bahkan menyebabkan Yao Lao tercengang. Secara alami tidak ada masalah dengan kemampuan kendalinya. Adapun esensi nyala api apa yang bahkan lebih ganas daripada api surgawi. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan armor api ini, terkoagulasi dari Green Lotus Core Flame, kemungkinan akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di platform tinggi mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka melihat orang lapis baja api hijau besar di arena. Pada saat ini, mereka merasa agak sulit untuk ditangani bahkan mengingat kekuatan mereka berdua. Api hijau yang menutupi baju zirah itu tidak diragukan lagi adalah api yang sangat mengerikan. Meskipun mereka tidak pernah secara pribadi melakukan kontak dengannya, mereka masih dapat merasakan bahwa ada kemungkinan mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka menyentuhnya. Karena seseorang tidak bisa menyentuhnya, orang hanya bisa menggunakan serangan Dou Qi. Namun,
Hanya dengan melakukan itu kemungkinan akan mengalami kesulitan mendapatkan banyak efek pada kulit kura-kura ini seperti baju besi. Ini bisa dilihat dari Bloody Ground 8 Split, yang kuat yang ditampilkan Bai Cheng sebelumnya karena tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan muncul di armor. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang akan membuat orang tertegun. Seseorang dapat dengan tidak sopan mengatakan bahwa sekarang Xiao Yan memiliki armor api hijau ini, yang tidak dapat disentuh secara fisik, namun ia memiliki kekuatan pertahanan bertarung. Kemampuan bertarungnya telah melonjak sangat tinggi. Ini karena bahkan Liu Qing dan yang lainnya tidak bisa memikirkan metode apapun untuk menghadapinya dalam waktu singkat ketika dihadapkan dengan pertahanan yang keras seperti ini. Orang besar berlapis baja api hijau di arena memberi sedikit gemetar tiba-tiba sementara seluruh stadion turun ke dalam keheningan. Nyala api perlahan-lahan mundur, dan baju besi berwarna hijau yang bersembunyi di bawah nyala api juga dengan cepat memudar. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang, sekali lagi mengungkapkan Xiao Yan ke tatapan semua orang. Orang besar berlapis baja api hijau di arena memberi sedikit gemetar tiba-tiba sementara seluruh stadion turun ke dalam keheningan. Nyala api perlahan-lahan mundur, dan baju besi berwarna hijau yang bersembunyi di bawah nyala api juga dengan cepat memudar. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang, sekali lagi mengungkapkan Xiao Yan ke tatapan semua orang. Pakaian Xiao Yan tampak sedikit compang camping pada saat ini. Wajahnya juga pucat. Namun, matanya yang hitam pekat dipenuhi kejutan menyenangkan yang sulit disembunyikan. Dia hanya bertindak sesuka sebelumnya. Itu tak terduga bahwa dia benar-benar mampu menekan Green Lotus Core Flame, hingga berubah menjadi bentuk baju besi. Selain itu, kekuatan pertahanan armor api hijau ini telah jauh melebihi harapannya. Hal ini pada dasarnya bisa dikatakan memberinya kekuatan pertahanan absolut. Namun, koagulasi baju besi api sangat melelahkan Dou Qi dan kekuatan spiritualnya. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa mempertahankannya kurang dari 5 menit. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa baju besi api ini seperti lubang tanpa dasar yang menelan Dou Qi dan kekuatan spiritual. Namun, itu bisa dianggap kesenangan yang tak terduga. Seharusnya bisa memiliki efek unik melindungi hidup saya di saat-saat kritis. Senyum puas muncul di wajah pucat Xiao Yan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Cheng berwajah putih, yang memegang tombak panjang di tangannya. Senyum Xiao Yan secara bertahap menjadi dingin. Cengkeramannya pada penguasa Suan berat di tangannya tiba-tiba menegang. Selama serangan itu sebelumnya, Xiao Yan jelas bisa merasakan bahwa pihak lain benar-benar berniat melakukan pukulan membunuh. Meskipun dia akan dapat menampilkan gerakan 3000 petir pada saat terakhir untuk menghindari serangan itu, bahkan jika dia tidak bisa mengoagulasi armor api, niat membunuh orang ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi benar-benar dingin. Sudut mulut Bai Cheng berkedut sedikit ketika dia tampaknya merasakan dingin yang dingin di wajah Xiao Yan. Sepasang matanya masih ganas dan kejam saat ia mengumpulkan Dou Qi yang tersisa di tubuhnya. Dou Qi dalam tubuh Xiao Yan mengikuti rute metode Qi-nya saat itu beredar dengan cepat. Setelah itu, ia tanpa henti menyerap energi alam di sekitarnya. Saat ini, mantra api hanya pada tingkat Suan tengah. Namun, kecepatannya menyerap energi dan memproduksi Dou Qi adalah sesuatu yang bahkan metode Suan Qi tinggi lebih rendah daripada. Selain itu, dengan mengoordinasikan penyempurnaan dengan Green Lotus Core Flame, tingkat pemulihan Dou Qi dalam tubuh Xiao Yan kemungkinan adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa dikalahkan di kelas yang sama. Hanya jika ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka, perbedaan mungkin terjadi. Ketika mereka berdua saling berhadapan sekali lagi, suasana di dalam arena kembali menjadi tegang dengan perasaan belati yang ditarik. Mengaum, raungan rendah dipancarkan dari tenggorokan Bai Cheng. Matanya berisi sisa-sisa kemerahan berdarah dari sebelumnya saat tangannya mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang. Sesaat kemudian, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, tangannya tiba-tiba menabrak gagang tombak. Segera, tombak panjang berwarna darah itu menarik melintasi langit seperti cahaya berdarah mirip dengan warna matahari terbenam, membawa suara tajam dari angin yang berhembus kencang ketika ditembakkan secara eksplosif ke kepala Xiao Yan. Tombak panjang berwarna darah itu dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu, sama seperti hendak memasuki dalam radius 10 meter dari Xiao Yan, yang terakhir tiba-tiba menginjak tanah. Segera, api berwarna hijau yang sangat dalam meletus dari jarinya. Kecepatan nyala hijau itu tidak cepat, namun, kekuatannya menyebabkan wajah seseorang terkejut. Ujung tombak berwarna darah baru saja bertabrakan dengan ujung tombak yang terbuat dari logam dengan cepat berubah menjadi bentuk cair di depan mata semua orang. Itu mengeluarkan suara cici saat jatuh ke tanah, meninggalkan kesan kecil di tanah.
Tombak-tombak mengikuti segera setelah ujung tombak, berubah menjadi logam cair sebelum akhirnya sisa tombak. Akibatnya, tombak panjang yang terbuat dari logam dibakar oleh api berwarna hijau yang tampak biasa-biasa saja, dan akhirnya berubah menjadi kolam dari logam cair di bawah tatapan semua orang. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa merinding. Apakah itu tidak menghasilkan mereka bahkan tidak dapat meninggalkan abu mereka jika mereka menyentuh api ini? Bai Cheng membosankan ketika dia melihat tombak panjang yang benar-benar berubah menjadi logam cair kurang dari 3 meter dari wajah Xiaoyan. Tubuhnya segera mulai bergetar. Dia sudah menunjukkan semua taktiknya, tetapi pada akhirnya di sebelahnya masih tidak jatuh. Mata Bai Cheng menatap tajam ke Xiaoyan. Ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa mata yang terakhir itu gelap, mata dingin dipenuhi dengan niat membunuh, merinding tiba-tiba naik ke seluruh tubuhnya. Sekali lagi teror muncul dari lubuk hatinya. Ini ingin membunuhku, pikiran mengejutkan muncul di hatinya. Bai Cheng buru-buru mengangkat tangannya untuk berteriak bahwa dia mengaku kalah. Namun, begitu tangannya bergerak, kaki Xiaoyan dengan lembut menginjak ke bawah. Raungan gemuruh yang rendah dan dalam terdengar di arena. Segera, semua orang bisa merasakan kilatan cahaya perak di mata mereka sebelum sosok manusia berwarna hitam muncul di depan Bai Cheng. Ini ingin membunuhku, pikiran mengejutkan muncul di hatinya. Bai Cheng buru-buru mengangkat tangannya untuk berteriak bahwa dia mengaku kalah. Namun, begitu tangannya bergerak, kaki Xiaoyan dengan lembut menginjak ke bawah. Raungan gemuruh yang rendah dan dalam terdengar di arena. Segera, semua orang bisa merasakan kilatan cahaya perak di mata mereka sebelum sosok manusia berwarna hitam muncul di depan Bai Cheng. Karena kamu ingin membunuhku, tentu saja aku juga harus membalas perasaan itu. Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia melihat wajah ketakutan yang berada dalam jarak dekat. Sebuah tembakan kejam ke mata Bai Cheng, seperti iblis. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya setengah inci dari tanah saat tubuhnya berubah bentuk di udara. Kelima jarinya terkepal erat saat dia meminjam kekuatan berputar tubuhnya dan menyerang dengan tiba-tiba sambil membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam. Oktane Blast, teriakan gelap dan dingin menyebabkan tubuh Bai Cheng menjadi kaku seketika. Sebuah tinju yang dibungkus oleh kekuatan ganas yang tak tertandingi dengan cepat diperbesar di matanya. Bang, suara teredam rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Seluruh penonton menatap Bai Cheng, yang seperti karung pasir. Saat ia terseret ke tanah, dia membentuk bekas luka dangkal yang panjangnya beberapa puluh meter di tanah yang keras sebelum dia meluncur keluar dari arena dan menabrak dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Setelah itu, semua orang memalingkan kepala dan menatap pemuda berjubah hitam yang mempertahankan pendiriannya karena telah melemparkan pukulan. Rasa dingin tanpa sadar merembes keluar dari tulang mereka. Bab 563, penampilan Liu Qing. Seluruh stadion sunyi saat semua orang memandangi Bai Cheng yang bertabrakan dengan kuat di dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Cukup banyak orang bisa merasakan tingkat ganas di balik pukulan Xiaoyan sebelumnya meskipun jaraknya sangat jauh. Mereka tidak berani membayangkan apakah mereka masih bisa mempertahankan kehidupan kecil mereka jika pukulan itu terhubung dengan kuat dengan tubuh mereka. Xiaoyan perlahan meluruskan tubuhnya di dalam arena. Tangannya yang mengepal erat gemetar sedikit ketika tetesan darah mengikuti ujung jarinya dan menetes ke bawah. Meskipun serangan itu sebelumnya memang ganas, itu juga menyebabkan tinjunya merasakan beberapa rasa sakit setelah diguncang oleh kekuatan sebaliknya. Namun, ini tidak diragukan lagi jauh lebih baik dibandingkan dengan kekuatan 90% yang harus dipertahankan Bai Cheng. Xiaoyan mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu berbagai ekspresi semua orang di platform tinggi. Setelah mengeluarkan batuk lembut, dia mengalihkan pandangannya ke arah Su Qian di kursi hakim. Su Qian melirik Bai Cheng di bawah, yang tidak ada yang tahu hidup atau mati, setelah merasakan tatapan Xiaoyan yang telah melonjak. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah menerima pukulan keras seperti itu, kemungkinan Bai Cheng akan dibiarkan dengan cedera yang akan sulit untuk sepenuhnya pulih bahkan jika ia cukup beruntung untuk mempertahankan kehidupan kecilnya kali ini. Su Qian tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Setelah semua serangan yang digunakan Bai Cheng terhadap Xiaoyan sebelumnya pada dasarnya semua adalah langkah fatal. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki akhir cerita seperti itu. Su Qian bertukar pandang dengan beberapa penatua di sampingnya sebelum melambaikan tangan kepada beberapa instruktur yang menjaga keamanan di dalam arena. Segera, dua orang melesat maju. Mereka mengambil Bai Cheng, yang sedang berbaring di tanah tanpa bergerak, dan membawanya pergi. Batuk, Xiaoyan memenangkan pertandingan ini. Mata Su Qian menatap Xiaoyan di arena. Dengan segera, suaranya menjadi lebih dalam ketika dia berbicara.
Namun, saya harap semua orang tidak menggunakan serangan berat seperti itu di pertandingan berikutnya. Mereka yang taktiknya berlebihan akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi dicabut. Kata-kata Sukian jelas berisi peringatan. Bagaimanapun, para siswa yang bisa masuk ke peringkat kuat, pada dasarnya milik peringkat teratas di akademi dalam. Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar jika sesuatu terjadi pada siswa dengan bakat seperti itu. Apalagi beberapa siswa memiliki latar belakang yang cukup kuat. Meskipun latar belakang ini tidak memiliki efek jera di dalam akademi, faksi di belakang mereka pasti akan tidak senang jika sesuatu terjadi pada para siswa di dalam akademi. Pada saat itu, akan merepotkan jika mereka lari ke akademi dalam menangis dan berteriak. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, jari-jari kakinya menekan tanah dengan lembut saat tubuhnya berlari ke platform tinggi. Setelah itu, dia mengabaikan banyak tatapan dari sekeliling dan mendarat di kursinya. Sungguh orang yang tidak berguna. Dia sebenarnya tidak mampu mengalahkan Xiao Yan bahkan seperti ini. Liu Fei segera mendengus dengan dingin dan dengan lembut mengutuk ketidakmampuan Bai Cheng untuk mengeluarkan Xiao Yan ketika dia melihatnya kembali ke tempat duduknya tanpa terlihat menderita luka serius. Yao Seng, kamu lebih baik tidak mempermalukan diri sendiri jika kamu bertemu dengannya. Setelah mengutuk, Liu Fei menoleh dan berbicara kepada Yao Seng di sisinya yang sedang menatap Xiao Yan. Yao Seng sedikit terkejut. Ekspresinya awalnya sedikit tidak wajar sebelum dia segera memberikan senyum seram saat dia mengangguk dan berkata, Fei Anda dapat yakin bahwa selama saya bisa bertemu dengannya, saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Kamu seharusnya tidak memandang rendah Xiao Yan. Jika tidak, Anda juga akan berakhir seperti Bai Cheng, kalah ketika dia tidak mengharapkannya. Armor api berwarna hijau yang ditampilkan Xiao Yan sebelumnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Liu Qing mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Seng tersenyum dan mengangguk. Namun, masih ada rasa dingin dan jijik di antara alisnya. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er memegang tangan Xiao Yan dan bertanya dengan penuh perhatian. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa napas yang terakhir agak kasar dan berat. Jelas, kekuatannya telah sangat lelah dalam pertempuran sebelumnya. Saya baik-baik saja. Hanya saja baju besi api terlalu banyak melelahkan Doki. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut saat dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mata Sun Er yang cantik mengamati wajah Xiao Yan, hanya menghela nafas lega ketika dia melihat kemerahan yang berangsur-angsur melonjak di atasnya. Pandangannya beralih ke pertandingan berikutnya yang baru saja dimulai dan dengan lembut berkata, ini benar-benar tak terduga bahwa Bai Cheng benar-benar menggunakan taktik seperti itu. Bloody Ground 8 Split, itu kemungkinan adalah teknik Xuan Dou Tengah. Betul, apalagi teknik rahasia yang mengangkat kekuatannya itu bukan teknik biasa. Benar-benar di luar dugaanku bahwa dia memiliki sesuatu seperti itu. Xiao Yan memukul bibirnya dan berkata, Bai Cheng dan Bai San memiliki beberapa latar belakang. Klan mereka mungkin tidak terlalu menonjol di seluruh benua Doki. Tetapi mereka dapat dianggap sebagai faksi tingkat kedua. Jika seseorang hanya membahas kekuatan, bahkan 3 klan besar Kekaisaran Jiama sedikit lebih rendah dari mereka, saya pikir teknik rahasia ini adalah sesuatu yang diam-diam diwariskan dalam klan mereka. Sun Er tersenyum saat berbicara. Bai Cheng dan Bai San memiliki beberapa latar belakang. Klan mereka mungkin tidak terlalu menonjol di seluruh benua Doki, tetapi mereka dapat dianggap sebagai faksi tingkat kedua. Jika seseorang hanya membahas kekuatan, bahkan 3 klan besar Kekaisaran Jiama sedikit lebih rendah dari mereka. Saya pikir teknik rahasia ini adalah sesuatu yang diam-diam diwariskan dalam klan mereka. Sun Er tersenyum saat berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk. Karena aturan khusus, tidak peduli latar belakang seperti apa yang dimiliki seseorang, itu tidak akan memberikan rasa superioritas bagi orang itu di akademi dalam. Karena itu, mungkin saja fraksi di balik orang yang dipilih secara acak bisa sangat hebat. Dari kelihatannya, aku sendiri mungkin jenis yang dianggap paling lemah karena aku sendirian, kan? Xiao Yan tiba-tiba tertawa getir saat dia mengejek dirinya di dalam hatinya. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Tidak hanya klan Xiao tidak memiliki banyak kekuatan dalam Kekaisaran Jiama, tetapi sedang dikejar dan dibunuh sampai beberapa orang tetap karena telah menyinggung Misty Cloud Sect. Satu-satunya dukungannya adalah dirinya sendiri. Xiao Yan GG saja jauh lebih efektif daripada faksi lain. Seorang alkemis tingkat 5 akan disambut dengan senyum bahkan jika pihak lain adalah elit Do Huang. Siapa yang berani mengatakan bahwa Anda lemah karena Anda sendirian?
tangan Sun Er yang cantik dan lembut memegang telapak tangan Xiao Yan dengan lembut sambil tersenyum lembut. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini dan segera tertawa terbahak-bahak dengan riang. Dia benar-benar lupa identitasnya yang paling penting. Ketika telapak tangannya menepuk kepala Sun Er, dia bercanda berkata, "Namun, meskipun aku seorang alkemis tingkat 5, sepertinya aku bukan apa-apa di mata faksi di belakang Sun Er. Tapi Xiao Yan GG masih muda. Belum ada banyak alkemis tingkat 5 pada usia seperti itu di benua ini." Sun Er tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Dia menyilangkan kakinya di kursi yang luas dan perlahan menutup matanya. Pikirannya tenggelam dan masuk ke dalam tubuhnya, menyesuaikan kondisinya yang agak lelah karena kelelahannya yang berlebihan. Sun Er diam-diam mengamati wajah tenang Xiao Yan. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, "Xiao Yan GG, aku percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu berikutnya." Masih ada arus perkelahian tanpa akhir setelah Xiao Yan. Selain itu tingkat keganasan bahkan melampaui pertarungan antara Xiao Yan dan Bai Cheng sebelumnya. Selama waktu ini, cukup banyak orang di 10 besar, ranking kuat, telah menunjukkan diri. Kekuatan kuat semacam itu menyebabkan seruan terdengar berulang kali di stadion. Akhirnya giliran Wu Hao muncul setelah kompetisi telah berlangsung sampai setengah jalan. Dibandingkan dengan beberapa perkelahian seru sebelumnya, kemenangan orang ini cukup santai. Kekuatan bintang satu itu, Dowling mungkin melampaui Wu Hao, tetapi pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terakhir. Oleh karena itu, pertarungan hanya berlangsung kurang dari 10 menit sebelum satu bintang Dowling memiliki celah yang ditangkap oleh Wu Hao karena kecerobohannya. Dia dikalahkan dalam satu pukulan. Akhirnya giliran Wu Hao muncul setelah kompetisi telah berlangsung sampai setengah jalan. Dibandingkan dengan beberapa perkelahian seru sebelumnya, kemenangan orang ini cukup santai. Kekuatan bintang satu itu, Dowling mungkin melampaui Wu Hao, tetapi pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terakhir. Oleh karena itu, pertarungan hanya berlangsung kurang dari 10 menit sebelum satu bintang Dowling memiliki celah yang ditangkap oleh Wu Hao karena kecerobohannya. Dia dikalahkan dalam satu pukulan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia menatap wajah Wu Hao yang dipenuhi dengan kurangnya kenikmatan ketika yang terakhir kembali ke platform yang tinggi. Orang ini masih belum puas setelah memenangkan ronde itu dengan mudah. Apakah orang ini akan bahagia hanya jika dia menjadi sangat lelah seperti saya? Jumlah yang tiba-tiba terdengar di stadion segera menyebabkan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah tumpul sesaat, banyak tatapan tiba-tiba berbalik sebelum akhirnya berhenti pada lelaki jangkung itu dengan wajah sedalam air. Pria itu duduk diam, tampak merasakan fokus semua tatapan di sekitarnya. Dia perlahan membuka matanya dan aura tirani yang tajam tiba-tiba melonjak seperti kebangkitan ular yang telah hibernasi. Tyrant Spear Liu Qing. Sejak tahun itu ketika dia dikalahkan oleh tangan Lin Xiuya, pria yang kejam dan perkasa ini tidak pernah kalah sekalipun di akademi dalam. Catatan lusinan kemenangan terus-menerus dalam arena pertempuran menyebabkan banyak siswa yang dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Liu Qing berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Saat langkah kakinya bergerak, aura tirani di tubuhnya tumbuh semakin kuat. Beberapa orang kuat, yang condong lebih dekat, bahkan merasakan bahwa napas mereka menjadi kasar dan berat. Mata Liu Fei mengungkapkan beberapa kekaguman saat dia menatap punggung yang berat yang menjadi fokus perhatian seluruh tempat di depannya. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat Liu Qing mengakui kekalahan lawannya. Bahkan orang-orang dengan bakat luar biasa seperti Lin Xiuya hanya akan menyebabkannya menjadi sedikit khawatir. Tentu saja, dia secara otomatis mengecualikan Ziyan dalam hal ini. Itu karena gadis kecil itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai normal. Liu Fei tiba-tiba melirik Xiao Yan agak jauh saat dia memikirkan hal ini di hatinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sarkastik. Tidak peduli seberapa tinggi Anda melompat, Anda hanyalah badut melompat di mata sepupu yang lebih tua. Mata Liu Fei mengungkapkan beberapa kekaguman saat dia menatap punggung yang berat yang menjadi fokus perhatian seluruh tempat di depannya. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat Liu Qing mengakui kekalahan lawannya. Bahkan orang-orang dengan bakat luar biasa seperti Lin Xiuya hanya akan menyebabkannya menjadi sedikit khawatir. Tentu saja, dia secara otomatis mengecualikan Ziyan dalam hal ini. Itu karena gadis kecil itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai normal. Liu Fei tiba-tiba melirik Xiao Yan agak jauh saat dia memikirkan hal ini di hatinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sarkastik. Tidak peduli seberapa tinggi Anda melompat, Anda hanyalah badut melompat di mata sepupu yang lebih tua. Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Fei di dalam hatinya. Bahkan jika dia tahu,
Kemungkinan dia tidak akan peduli. Setiap kata yang diucapkan adalah penjelasan pucat, hanya dengan hemat, akan ada hasil yang efektif. Xiao Yan bersandar di kursinya. Tatapannya berhenti pada Liu Qing yang perlahan berjalan ke depan. Jika seseorang tidak menyebutkan hal lain, Xiao Yan memandang pria ini dengan sangat serius, tiran yang tak tertandingi. Ini adalah deskripsi terbaik untuknya. Dalam hatinya Xiao Yan berpikir bahwa jika Liu Qing diberi waktu untuk tumbuh, kemungkinan tidak ada yang akan setuju bahwa dia memiliki kualifikasi dan bakat untuk menjadi raksasa yang akan mengguncang benua Dou Qi di masa depan. Bang, Liu Qing datang ke sisi pagar pembatas sebelum menginjak kakinya. Tubuhnya seperti pagoda logam karena tiba-tiba jatuh dari langit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dampaknya besar di mata semua orang. Tanah keras di daerah tempat dia mendarat hancur menjadi tumpukan bubuk. Garis retak yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Liu Qing berdiri tegak dan memeluk dadanya dengan tangannya. Di bawah sinar matahari, tombak berat hitam-hitam di punggungnya memantulkan cahaya dingin yang pekat. Dengan pakaian ini, bersama dengan aura tiran itu, ada kemungkinan bahwa seseorang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat akan kehilangan bahkan sebelum bertarung. Xiao Yan tertawa pelan ketika dia melihat Liu Qing di arena menekan orang lain dengan auranya. Niat bertarung panas berapi-api perlahan melonjak dalam matanya yang hitam pekat. Di antara orang-orang dari kelompok usianya, kemungkinan hanya Lin Xiuya dan Liu Qing yang benar-benar akan menyebabkannya membentuk rasa takut dan kehikmatan di hatinya. Dia memang